Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Indonesia. Sehat-sehat semua ya anak-anak. Selalu jaga protokoler kesehatan, selalu memakai masker, jaga kondisi tubuh. Ini adalah anjuran dari pemerintah. Anak-anak semua, untuk yang pelajaran kemarin sampai dengan halaman 65, kemudian tugasnya juga masih banyak yang salah, masih banyak yang belum paham. Demikian pula juga ada yang belum mengerjakan juga, ada belum yang mengirim juga. Maka baiklah, kamu perhatikan dulu sebelum sampai pada materi selanjutnya, yaitu materi halaman 67. Coba perhatikan tugas yang kemarin itu halaman 65. Jadi saya ulang bahwa teks eksposisi itu bisa dikembangkan dengan pola umum khusus, khusus umum, kemudian ilustrasi, yang keempat adalah pola perbandingan. Coba kamu perhatikan yang halaman 65 kemarin, tugas kemarin. Paragrafnya nomor 1. Setelah dituang dari tabung bambu, cairan manis atau nira tersebut disaring, ditampung dalam tempayan lalu direbus sampai mendidih dalam waktu lebih kurang. Ini kan penjelas semua. Penjelas. Selanjutnya ini kan penjelas. Ya. Lebih kurang 20 menit cairan gula drum sudah dicetak dengan bentuk yang diinginkan. Inilah ide umumnya atau gagasan umumnya. Jadi ini dengan pola khusus umum, ya, dengan pola khusus umum. Kemudian berikutnya, yang kedua, ada dua macam sarana pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan non formal memiliki standar kurikulum. Nah, ini kan membandingkan antara, misalnya ini dengan ya. Ya, jadi ada dua macam sarana pendidikan, yaitu pendidikan non formal dengan pendidikan non formal. Ini kan membandingkan. Ya, ini adalah pola perbandingan. Kemudian yang ketiga, pada momen Hari Pahlawan ini kami mengimbau para pejabat di jajaran pemerintahan termasuk BUMN, BUMD, pimpinan DPR dan MPR, seluruh anggota dewan agar kembali ke fitrah. Ingatlah, ini kan ilustrasi. Ingatlah di sini dari ilustrasi dengan pola ilustrasi. Yang keempat, 2 hari berturut-turut hujan deras mengguyur ibu kota Jakarta. Saluran air di mana-mana tidak lancar. Ini kan ide umumnya, ya, ini gagasan umumnya. 2 hari berturut hujan deras mengguyur ibu kota Jakarta. Saluran di mana-mana tidak lancar. Yang tidak lancar kan penjelasan hujan deras. Ya, penduduk bertanggung jawab ya membuang sampah di sungai-sungai. Ya, di mana-mana tidak lancar kan menjelaskan juga yang di atasnya dan seterusnya. Ini adalah umum khusus. Ya, kemudian yang kelima adalah sebab akibat, ini mestinya paragraf sebab akibat. Itu antara lain anak-anak, sudah jelas ya. Oke, selanjutnya halaman 67 itu menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama adalah gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Jadi gagasan umum sebagai dasar untuk penyimpulan isi teks. Apakah gagasan umum itu merupakan kesimpulan, kan itu kan? Apakah gagasan umum itu nanti merupakan kesimpulan? Coba kamu perhatikan penjelasannya. Ya. Langsung saja paragraf 2. Gagasan umum, gagasan utama atau ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi istilahnya sama ya. Gagasan umum itu juga gagasan utama juga gagasan umum, gagasan utama juga ide pokok. Jadi istilahnya itu sama. Jadi jangan bingung. Jadi gagasan umum juga gagasan utama atau ide pokok. Jadi
Gagasan umum atau ide pokok itu yang merupakan dasar pengembangan suatu paragraf. Jadi sebelum menyusun paragraf itu kan menentukan ide pokoknya dulu, apa yang akan dijelaskan kan itu. Apa yang akan dijelaskan. Terus dijelaskan lagi keberadaan gagasan umum suatu teks atau paragraf dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Namun demikian, tidak sedikit pula paragraf yang menempatkan gagasan umumnya itu pada kalimat pertamanya. Maksudnya pada awal paragraf itu loh, pada awal paragraf. Teks seperti itu akan lebih cepat dan lebih mudah pembaca untuk memahami paragraf tersebut. Jadi biasanya kan gagasan utama lebih mudahnya itu letaknya atau maksudnya adalah kalimat utamanya terletak di awal. Terus gagasan umum akan disertai gagasan penjelas. Jadi kalau membuat paragraf itu kan menentukan dulu gagasan utama, jadi ditulis dulu yang akan dijelaskan apa gagasan utama. Misalkan pelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan dengan online misalnya. Nah, terus penjelasannya, gagasan penjelasannya apa? Semua siswa supaya menyiapkan, apalagi ya, kemudian data untuk paket atau data paket supaya juga harus disiapkan, harus mengikuti dan seterusnya. Itu kan jadi paragraf. Jadi ide pokoknya atau gagasan umumnya atau gagasan utamanya itu yang akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas ya. Itu antara lain tentang gagasan utama. Coba kamu perhatikan gambarnya ini. Jadi gagasan teks ya, gagasan dalam teks itu. Jadi teks tadi ya, teks eksposisi dari satu paragraf itu kan ya terdiri dari gagasan umum, terus gagasan penjelas. Maksudnya kalimat atau ide pokoknya ya di gagasan umum, ya, kalimat utama gitu. Terus gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Jadi itu sebuah paragraf meliputi gagasan umum atau kalimat utama, kalimat penjelas. Oke, sebelum saya lanjutkan, kamu perhatikan ya perbedaan antara kalimat utama dan gagasan utama atau kalimat umum dan gagasan umum. Ya, coba kamu perhatikan yang kalimat aja ya. Contohnya ini. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Ya, ini kan kalimat utama. Nah, terus gagasan utama yang mana? Ya. Jadi kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan ya menyebabkan rusaknya jalan dan banjir. Nah, itu bisa gagasan utamanya. Itu gagasan utamanya. Itu antara lain contoh dari paragraf yang terdiri gagasan utama dan gagasan penjelas. Coba kamu perhatikan lagi aja halaman berikutnya ini ya. Jadi gagasan umumnya kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dan rusaknya jalan dan banjir. Nah, terus gagasan khususnya sesarek kertas dan seterusnya, sampah-sampah dan warga dan sehingga jadi satu paragraf ini gitu. Jadi satu paragraf yang ini. Bisa kan? Bisa dipahami kan? Oke anak-anak, supaya lebih jelas coba kamu perhatikan ini. Halaman 60 berapa sih? 69 ya. Halaman 69 lanjutnya tadi. Nanti Anda anak-anak akan mengetahui kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan utama dan gagasan penjelas. Contohnya kalimat ini nomor 1. Pada tahun anggaran sekarang, nilai ekspor produksi pertanian menurun dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.
Ya. Penurunan harga beberapa komoditas ekspor terutama seperti kopi dan karet merupakan penyebabnya. Ini tentu saja untuk mengetahui kalimat utamanya atau kalimat umum dan gagasan umum, bedanya ya, itu harus paham dulu. Coba kamu perhatikan, gagasan umumnya itu nilai ekspor produk pertanian menurun, itu kan. Ini gagasan umumnya atau gagasan utama. Kemudian pada tahun anggaran sekarang ini kan keterangan saja, keterangan waktu. Ya, keterangan waktu tidak termasuk gagasan umum atau ide pokok atau kalimat pokok. Namun ini semua pada tahun anggaran sekarang nilai ekspor produksi pertanian menurun dibandingkan dengan tahun anggaran yang sebelumnya, itu namanya kalimat utama atau kalimat umum. Nilai ekspor produk pertanian menurun itu namanya gagasan umum atau gagasan utama atau ide pokok. Itu. Nah, kemudian ide penjelasnya yang mana? Penurunan harga beberapa komoditas ekspor terutama seperti kopi dan karet merupakan penyebabnya. Ya, jadi penurunan harga ya, terutama kopi dan karet, itu gagasan penjelasnya. Nah, penurunan harga beberapa komoditas ekspor terutama seperti kopi dan karet ini adalah kalimat penjelas. Jadi sudah jelas ya. Jadi kalimat utama atau kalimat umum ya, kalimat umum dengan gagasan umum itu ada bedanya. Kalau Anda memahami kalimat majemuk, itu adalah induk kalimatnya atau klausa utamanya ini ya. Klausa utama atau induk kalimat. Itu. Nah, terus ini adalah anak kalimat atau gagasan penjelas. Di anak kalimat kalau dulu. Atau klausa sematan. Ya, ada klausa utama, ada klausa sematan dan seterusnya. Itu kalau dalam kalimat majemuk. Oke, sekarang ya kalau lebih jelasnya nomor 2 kamu perhatikan. Coba perhatikan nomor 3 ya. Di paragrafnya ini. Meskipun bukan termasuk minuman kesehatan, kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Ini gagasan utamanya, maksudnya kalimat utamanya atau kalimat umumnya. Nah, terus gagasan umumnya yang mana? Kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Kok demikian? Karena meskipun bukan termasuk minuman kesehatan, ini adalah kalimat keterangan saja. Jadi induk kalimatnya atau gagasan umumnya adalah kopi memiliki efek yang baik untuk gigi. Coba lanjutnya yang halaman 4. Nomor 4. Monpora atau Monumen Perjuangan Rakyat merupakan salah satu bangunan kebanggaan warga Palembang. Nah, gagasan umumnya Monpora merupakan salah satu bangunan kebanggaan warga Palembang. Ini adalah gagasan umumnya. Jadi Monumen Perjuangan Rakyat ini merupakan kepanjangan dari ini. Jadi gagasan kan sama kan? Gagasan umumnya adalah Monpora dan seterusnya. Begitu, anak-anak, untuk menentukan gagasan umum atau gagasan utama itu merupakan kesimpulan dari sebuah paragraf. Oke, selanjutnya sekarang pada halaman berapa nih? Halaman 71 ini ada paragraf ya. Paragraf judulnya manajemen pengelolaan sampah. Ini ada 4 paragraf. Ya, ini kamu baca, dicermati, tentukan gagasan umumnya. Nah, gagasan umumnya ditulis di link, kemudian dikirim ya. Nanti linknya saya kirim. Jadi ini yang tugasnya adalah kamu kerjakan menentukan gagasan umum paragraf 1, 2, dan 3, 4 dari manajemen pengelolaan sampah judulnya. Terus jawabannya nanti atau gagasan utama nanti ditulis di
di link jawaban atau di link lembar jawaban. Oke, udah jelas? Demikian untuk materi pada pagi hari ini. Tolong tugas hanya sedikit itu dikerjakan dengan baik dan dikirim di link. Saya kira cukup sekian, sudah jelas semua. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.